Pak SBY menuduh bahwa yang disebut dengan pemilu 2024 misalnya terindikasi tidak jujur gitu ya, terindikasi ada kecurangan karena dua paslon. Menurut saya argumen ini agak sumir dan sangat mudah untuk dibantah. Kalau paslon dua dua pasangan saja, apakah itu disebut dengan curang atau tidak? Bagi kita yang melihat dari jauh bukan soal kecurangan, tapi ini soal bagaimana kuat-kuatan elit partai meyakinkan partai yang lain untuk berfungsi. Toh sekarang ada KIB, ada Gerindra dengan PKB, terus kemudian misalnya ada poros yang akan dibuat oleh Nasdem, sangat mungkin gitu ya. Nasdem ada PKS dan ada Demokrat, kenapa tidak segera deklarasi? Toh umbang-ambingnya sudah bermunculan di mana-mana. Maaf, ini analisis saya. Saya meskipun orang komunikasi bisa salah ya. Lalu dicarilah semacam, maaf, kambing hitam. Oh begitu? Ini ada nggak beres ini. Kita nih bagaimana nih? Waduh, dipercundangin nih. Cuman dua pasang nanti yang maju ini. Nah, tadi kalau salah pada Demokrat mengatakan kan Pak SBY nggak nuding ke siapa gitu kan? Enggak. Kalau kita tahu konteksnya, oh jelas. Pernyataan itu dialamatkan pada siapa? Jelas. Bagi saya sebagai orang komunikasi. Ke siapa kalau Prof melihatnya sebagai orang komunikasi? Ditujukan kepada Bu Mega dan Pak Jokowi. Jelas sekali. Nah, sebagai Presiden ke-6 kan harusnya mendengar informasi itu kan nggak apa-apa. Kapasitas sebagai Presiden ke-6 dan juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, datang aja ke Presiden Pak Jokowi. Ada informasi begini, benar nggak? Mengkonfirmasi informasi itu. Nggak perlu langsung, itu yang menurut saya jadi tuding sana tuding sini dengan kata diksi mereka tadi itu ya. Perang dingin, PDIP tantang SBY temui Presiden Jokowi, konfirmasi itu dengan Pilpres 2024 sudah disetting. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu menantang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Hal itu untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima SBY terkait Pilpres 2024 nanti sudah disetting sedemikian rupa agar hanya diikuti dua pasangan Capres-Cawapres. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, datang saja ke Presiden Jokowi. Ada informasi begini, benar nggak? Mengonfirmasi informasi itu, kata Masinton Pasaribu. Menurutnya, bila konfirmasi itu tak dilakukan, pernyataan-pernyataan SBY tersebut seolah-olah menuding pihak tertentu melakukan kecurangan. Menurut saya, ini diksinya tuding sana tuding sini, kata Masinton. Pada kesempatan tersebut, Masinton juga menyinggung soal pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal itu tertulis pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Maka partai politik tugasnya memenuhi aturan tadi meraih dukungan rakyat. Jangan tidak mampu memenuhi syarat itu dan gabungan dengan partai politik lain, tapi tidak mampu meyakinkan kemudian bilang jahat, bukan? Demikian ujarnya. Perang urat syaraf antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elit kedua puak saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dicekel kalau ingin mengajukan calon presiden serta calon wakil presiden bersama koalisi.